Ini nggak bisa cek aku. Ojo main-main toh, nanti tiba beneran ya piye. Tolong. Ini bener Nggak licin tak loh. tolong. Baunya ini. Sampai nggak bisa tegak seperti itu berdirinya. Aku Latihan sampai ya. Enggak, aku nggak berani bergerak. Lo kan nih? Halo? Lemu nih, Rek. Tutupai. Bajing loncat. Bajing. Nah, dulur ini masih membahas tentang kegemaran membaca di Amerika dalam rangka ya tadi ulang tahun Dr. Seuss ya, awal Maret dan juga Hari Peringatan Gemar Membaca Amerika atau Read Across America Day. Kadang-kadang membaca itu sama percaya nggak itu bahwa itu ada orang yang kecenderungan punya bakat baca dan tidak. Karena saya banyak punya teman yang kalau baca pusing loh katanya dulu teman gitu. SMA itu. Tapi ada audiobooks Ca. Sekarang. Jadi bisa mendengarkan. Mungkin gitu. membantu itu ya bagi orang-orang yang punya kecenderungan untuk malas baca. Kalau nggak salah mantan presiden kita Gus Dur itu dulu senang dengan audiobooks. Oh gitu ya. Tapi memang sekarang ini kan ada persaingan seolah-olah ya Ca antara yang namanya electronic books atau e-books dengan buku-buku tradisional yang dicetak seperti ini. Betul, dan itu memang sudah terjadi ya dalam kenyataannya karena sekarang memang semakin banyak buku yang di online dan juga itu imbasnya ke perpustakaan nih. Ke perpustakaan dan juga toko buku. Toko buku juga. Toko buku yang selama ini berdiri di sebuah bangunan, terus memamerkan buku-buku yang warna-warni. Itu sekarang ini menghadapi tantangan berat. Bahkan ada yang bangkrut loh, karena bersaing dengan buku-buku yang bisa dibeli online, terutama buku-buku yang bukan warna laba ya ini ya. Betul. Bagaimana dengan nasib buku-buku toko buku yang independen? Ya, orang kan katanya itu banyak gulung tikar, tapi bener nggak sih itu? Nah, ternyata ada beberapa yang bertahan, Ca. Beberapa ya? Beberapa. Yang bertahan ya? Salah satunya itu di Washington DC. Apa itu? Politics and Prose. Saya pernah ke sana, itu yang menarik. Kalau weekend, kalau hari akhir pekan yang penuh nyari kan? Meja aja susah nyari kursi itu. Ya, karena memang penggemarnya itu sangat setia aja. Dan salah satu penggemarnya adalah anak-anak. Anak-anak. Dan di situ memang tempatnya juga nyaman. Bukunya koleksinya lengkap, makanannya juga enak dan sering dijadikan tempat untuk diskusi atau ketemu penulis. Wah, ini menarik itu ditonton seperti apa, bagaimana toko buku independen menghadapi persaingan dan supaya tetap bisa bertahan hidup dulu. A train runs across this track. Di zaman serba elektronik, masih banyak yang cinta buku, bahkan bocah ini. I like reading books. This is like a very special time because, it's a great teaching experience and also a bonding experience. Oliver dan ibunya termasuk dari ribuan pengunjung setia Politics and Prose, toko buku independen yang sudah 30 tahun menjadi sahabat warga Washington DC. If you don't know Shakespeare, selain baca, kita bisa ikut acara diskusi atau sekedar rileks sambil ngopi. What I've tried to do in this book. Juga bertemu dan mendengar langsung dari pengarang favorit. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak warga Amerika yang berpaling ke buku digital. Kalaupun beli buku, umumnya di toko jaringan. Toko-toko independen semakin kalah pamor. Tapi benarkah demikian? Ternyata tidak, menurut Asosiasi Penjual Buku Amerika yang menaungi lebih dari 1.600 toko buku independen di 2.200 lokasi. Salah satu alasan mengapa toko buku independen tetap bertahan adalah kedekatan pemiliknya dengan komunitas sekitar. And our staff will pick a book. Hal itu diyakini Lisa dan suaminya, Bradley Graham, yang beberapa tahun lalu membeli Politics and Prose dari pemilik aslinya. As people's lives become more homogenized, more digitized, more anonymous, more impersonal, they want and crave places to go where they're interacting with real people. And I think a bookstore, especially, more than almost any institution in a community, provides that. Actually, this one. Jeannie sudah berlangganan sejak Politics and Prose pertama dibuka. I just love reading and have become a voracious reader and would much rather buy books at an independent bookstore than at one of the mega bookstores or Amazon. Namun Lisa dan Bradley tetap tanggap menghadapi perubahan waktu. We offer e-readers. We also offer service for customers to be able to download onto any kind of e-reader. Tapi buku tetaplah bestseller di sini. We've expanded in a number of areas, including literary classes and trips. We have our own book printing machine now in the store. We're doing more and more with author events. Terlepas dari itu, apa yang membuat para pengunjung selalu lengket dengan buku? I think that reading a physical book still provides a tactile experience for people.
that simply can't be replicated on a screen. My engine is loud, Axel says. Walaupun Oliver tumbuh dalam generasi digital, nampaknya ia akan setia dengan yang tradisional. Keep reading books. Dari Politics and Prose Washington DC, tim VOA. Jadi tidak sekedar menjual buku ya, Betul. itu salah satu kiat supaya bertahan ya, Neng. Dan Menghadapi mereka persaingan. bahkan menyediakan jasa percetakan buku di sana. Begitu juga. Heeh. Wah, dan saya pikir orang-orang yang anti online itu bisa ke sana itu, Neng. Ya. Kan ada tuh orang yang wah nggak senang dengan online, buku-buku online, tapi bisa ke sana lah, ada wadahnya, ada tempatnya lah. Nah. Lur, ini meskipun semakin dingin, kami dan semua ini masih setia menemani sampean. Kuping ini udah hugu-hugu rasanya. Kita istirahat dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.